A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal hurriyata wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibis syafa'ah uswatin hasanah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Meneruskan kajian yang kemarin, bahwa untuk sampai kepada pengenalan kepada Allah secara sempurna itu ada beberapa tahap yang harus dilewati oleh seorang manusia agar dia kembali mengenal Allah. Karena memang setiap manusia, setiap bayi itu sudah melalui pengenalan terlebih dahulu, sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran bahwa Allah telah mempersaksikan itu berarti menidokkan itu bahasa apa? Bahasa Arabnya siapa? Bahasa Indonesianya menidokkan. Bahasa sing lebih tepat sudah menampakkan keberadaan atau eksistensinya atau keberadaannya kepada manusia, agar manusia itu mampu kembali kepada Allah, agar manusia itu mampu kembali mengenal Allah. Di dalam surat Al-A'raf ayat 17 Allah bersabda, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika Allah mengambil janji dari Bani Adam, dari tulang sulbi mereka kepada ke anak turunannya, wa asyhadahum, kemudian Allah mempersaksikan ala anfusihim, atas jiwa-jiwa mereka, kemudian Allah mengungkapkan alastu birabbikum, ono to aku piye Rob kalian. Rob yang cara bahasa Indonesianya itu pemelihara. Kalau bahasa Jawa niku sing momong ya. Ono to aku ki lho sing momong awakmu. Banjur setiap manusia itu menjawab qalu bala syahidna, iya kami bersaksi. Hal ini antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin, agar kalian nanti di hari kiamat itu tidak mengatakan saya lupa itu dengan perjanjian bahwa kami telah bersaksi. Kemudian didukung lagi surat Ar-Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah, maka hadapkanlah wajahmu. Wajah itu ada dua, wajah zahir yaitu rai, wajah batin itu kesadaran hati. Suruh dihadapkan kemana? Lid-din, kepada agama Islam, atau Islam itu pasrah. Hanifan, hale condong. Condong bahasa Indonesianya apa? Condong, doyong. Nah, begitulah fitratallahi fatarana sa'alaiha. Itulah fitrah Allah yang telah difitrahkan kepada semua manusia. Artinya apa dalam bentuk fitrah itu? Kesadaran akan adanya Allah.
Jadi fitrah Allah itu sudah difitrahkan atau dianugerahkan kepada manusia. La tabdila li khalqillah, hal itu tidak bisa mengganti. Yang seperti itu tidak ada ganti bagi khalqillah atau ciptaan Allah atau adanya Allah atau pengadaan Allah. Dzalikat dinul qayyim, itulah agama yang kuat. Agama yang kuat itu agama yang bahwa seseorang itu kesadarannya sudah sampai pada titik mengenal kembali kepada Allah. Itu agama yang kokoh. Tetapi di akhir ayat Allah bersabda walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, tetapi ini akeh-akehe menungso ki orang ngerti, tidak sampai kemudian mengalami pengenalan kembali kepada Allah. Oleh karenanya ayat yang pertama diturunkan Allah kepada baginda Nabi itu bukan ayat untuk suruh sholat, suruh wiridan, suruh puasa, suruh zakat, suruh haji, enggak. Ayat yang pertama adalah mengenai untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Jadi Nabi diajari oleh Allah lewat perantara malaikat Jibril, yaitu ayat untuk mengenal sangkan paraning dumadi asal usul kejadian manusia, baik kejadian fisik maupun rohani, jasmani maupun rohani, di mana jasmani itu diproses mulai dari sulalatin mintin, dari saripati tanah. Saripati tanah tukul tumbuhan depangan baba biung, ana sing dadi mani, ana sing dadi sel telur. Di dalam surat Al-Mu'minun sudah dijelaskan bahwa sumpah kami benar-benar telah menciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian kami proses menjadi mani. Mani itu dimasukkan kepada qararim makin rahim, kemudian nutfah itu menjadi alaqah, menjadi darah kental. Ini yang kemudian turun ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iki kon baca iki. Jadi yang kepengen ngetut guri pemahaman Nabi terhadap Al-Qur'an, maka yang pertama harus dipelajari adalah asal usul manusia, yaitu asal usul diri kita sendiri. Dari alaqah itu kemudian berubah bentuk menjadi daging kempel. Fa khalaqnal 'alaqah mudghah, daging kempel. Setelah daging kempel, fa khalaqnal mudghata 'idhaman. Kami jadikan daging kental itu mengeras menjadi balung. Kemudian balung fakasonal idhama lahma, balungnya meruntus daging maning. Summa ansa'nahu khalqan akhar, kemudian kami tukulkan, tukul siapa ya bahasa Indonesianya, tukul, tumbuh dalam bentuk yang lain, khalqan akhar, sampai pada umur 120 hari lengkaplah sudah fisik jasmani manusia. Lah rohani nanti. Nah rohani neng surat As-Sajdah ayat 9. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi. Nalikane wis sempurna, tatkala Allah sudah menyempurnakan, banjur wa nafakha fihi min ruhihi. Nalikane bayi umur 120 dina 4 bulan itu nembe jasmani. Lah ruhanine durung. Kapan ruhani itu diterangkan dalam surat Az-Sajdah, wa nafakha fihi min ruhihi. Allah meniupkan ke dalam janin itu mir ruhihi, dari ruhnya Allah. Apa yang kemudian terjadi pada saat itu? Muncullah unsur kedua, yaitu rohani. Dari mana rohani? Mir ruhihi, dari ruweh Gusti Allah. Ini Al-Quran. Terus kemudian apa yang terjadi? Maksudnya apa yang dialami manusia, akhirnya menungsa gue mau, bayi gue mau, sing mau nek ora duwe anak, tegese rasa anak, nalikane disebul Allah, banjur jabang bayi gue, anak manusia itu merasa ada. Pada ayat
As-Sajdah ayat 9, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Maka pada saat beriringan ruh Allah merasuk ke dalam jasad manusia, Allah memberikan potensi as-sam'a, yaitu mendengar, wal absara melihat, wal afidata merasa. Maka kalau kemudian afidah itu rasa, ya rasa apa? Yaudah akhirnya jadi bayi gue sing maune ora duwe anak, jadi duwe rasa anak dalam perspektif rohani. Kemudian ayat ini ditutup dengan kalimat qalilam ma tashkurun. Loh, kok sedikit banget ya kalian itu bersyukur. Bersyukur apa? Bersyukur matur suwun wis dianakna karo Gusti Allah, oleh Allah dan dengan Allah. Itu riwayatnya perjalanan sangkan paraning dumadi asal usul diri kita. Jasmaninya dari bahan sulalatin min tin, ruhaninya dari ruweh Gusti Allah, yang menimbulkan, yang menyebabkan manusia itu afidah, punya rasa ada. Ya. Angger disingkat nang lagune Roma, pada syair yang pertama, adanya diri ini itu jadi bukti adanya Tuhan. Jadi golek Gusti Allah ora perlu dipikir, wong anane dheweke wis dadi bukti. Ya. Maka kemudian kita melangkah pada sifat wajib 20, Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi. Sifat yang pertama yaitu adalah wujud. Wujud itu bermakna ada. Bahasa Jawane anak. Lah kita ada enggak? Ada. Makanya bayi yang lahir ketika brojo lahir itu fitrah, masih fitrah. Tegese fitrah itu tadi fitratullahi fataran nasa 'alaiha. Bayi lahir iku ora anak sing ngaku-ngaku aku wis anak ki ora anak. Tetapi kemudian bayi itu tumbuh, ini proses munculnya hijab dulu ya, munculnya aling-aling, sing akhirnya jadi menungsa dene, akhirnya orang ngerti Allah, ketutupan Allah bae, ngibadah nana orang ngerti Allah ya. Kepriwe jajal? Bagaimana? Nah, ini proses tertutupnya manusia dari Allah itu apa? Ketika bayi itu tumbuh, ya, mulai dari 0 tahun sampai kurang lebih 1 tahun itu otaknya berkembang. Yang tadinya murni, suci, berkembang, ngerti bapak biyung, kakak ngadi, bahkan sampai ngerti, oh jebule aku jenenge kiye, oh berarti aku anak. Lah itulah tutup. Tutupnya sempurna. Maksudnya tutup piye toh? Tutup bahwa dheweke sudah mengakui eksistensi bahwa dirinya yang ada. Itulah tutup. Maka berhati-hatilah ya pada anak-anak umur proses pendidikan. Saya juga pernah ditanya, Gusti Allah sineng ndi? Akhirnya saya harus menerangkan seperti ini. Jadi sing nutupi Gusti Allah ke aslinya orang anak. Tidak ada yang bisa nutupi Allah anggar Allah ketutupan terus tutupi kudu sepira. Ini juga ditegaskan dengan tegas oleh gurunya Al-Arif Billah Ahmad bin Muhammad bin Ajibah Al-Hasani. Beliau mengutip pendapat ungkapan dari gurunya yang tentunya juga ma'rifat. Wallahu ma hajaban nasa 'anillahi illal wahmu, bahwa demi Allah tidak ada yang menutupi manusia dari Allah illal wahmu, kecuali salah cipta. Cipta atas nggih cipta, tahu nggak cipta? Cipta kepikiran.
pikiran dan perasaan, karena ketika pikiran berkembang perasaannya muncul. Wal wahmu amrun adamiyun la haqiqatan lahu. Salah cipta atau kesimpulan-kesimpulan pikiran, bahwa tadi kan sudah saya terangkan, kapan manusia itu ngaku-ngaku anak? Ya kue mau ketika pikirannya menyimpulkan anak bapak biung kakang adik, oh aku anak, lah kue tutup. Artinya sing kudune anane Allah, sing anake mung Allah, yang dengan adanya Allah menungsa jadi kabeh melu duwe anak, kita tutup aku sing anak kuwi lo tutup. Gitu. Nah, kesimpulan-kesimpulan itu amrun adamiyun, perkara yang tidak ada, artinya hanya sekedar kesimpulan-kesimpulan pikiran. Maka itulah proses kenapa menungsa menjadi tertutup kembali oleh kesimpulan-kesimpulan pikirannya. Nah, dengan mempelajari tauhid ini kita mengurai kembali, ya. Kita urai kembali asal usul diri kita, kita telaah kembali kesimpulan-kesimpulan itu betul apa tidak. Karena apa? Karena dalam rangka tujuan agar kita itu nanti bisa bersaksi kembali. Bersaksi kembali sebagaimana dulu di alam kandungan kita sudah bersaksi. Karena apa? Bayi yang di dalam kandungan itu ketika dihibahi atau diberi atau dihembusi sifat hidup Allah sehingga akhirnya jabang bayi jadi melu-melu anak secara batin, itu bayi tidak pernah menyimpulkan bahwa aku anak ora. Tidak disimpulkan seperti itu oleh bayi. Yus pokoknya dheweke merasa bahwa oh ada aku mbiyen ora nono, saiki dadi ono. Lho, onone sapa? Niku dadi tanda anane Gusti. Jangan rebut itu. Kalau kita rebut, yo akhirnya sing kudu anane Allah direbut karo anane dhewek, akhirnya Gusti Allah ora anak. Padahal Gusti Allah anak ora ketutup apa-apa. Contoh begini, sering saya praktekkan. Wayang neng kotak sebelah dalang yang masih di dalam kotak mau ditampilkan ke dunia pementasan, kotak wayangnya decekel cek, itu sama dengan wayang ini dialiri sifat hidup cek. Wayang diangkat jebret, dunia pementasan. Tampil di dunia pementasan ibarat menungsa tampil nang alam dunia delairna brojolna didohirkan jebret. Wayangnya akhirnya tampil. Ya. Kalau kita cermati, kalau kita pahami, wayang ini ada fisiknya. Lah fisik ke wayang sing gawe dalang. Lah sekarang coba diamati kembali ruhani wayang atau ada rasa adanya wayang ini ke ana apa ora? Ana apa ora? Ora ana apa-apane. Ya. Nah, kalau sudah tidak ada apa-apanya, terus wayang yang ditampilkan ini adanya menggunakan adanya siapa? Ya dalang. Itulah tauhid. Nah, wayang yang kemudian mampu mengenal dalang adalah yang mampu mengembalikan keakuannya dikembalikan kepada adanya dalang. Dan ini memang butuh proses. Mulanya bocah cilik yang harus ditanamkan pertama adalah adanya Allah, bukan adanya kesimpulannya bocah gue mau. Itu yang benar seperti itu. Karena ini dalam proses untuk mensyahadatan kembali. Kalau kita lihat ayat Al-A'raf itu, bahwa ternyata yang diambil janji oleh Tuhan itu anak turunnya Nabi Adam. Dan kemudian seluruh anak turunnya Nabi Adam itu sudah dipersaksikan bahwa kiloh aku sing anake pangeranmu, Robmu, pemeliharamu, utawa sing momong awakmu, utawa sing marakna dadi kabeh awakmu ke melu-melu anak. Begitu. Lah terus di dunia pementasan ini nanti ada dua golongan secara umum. Ada golongan yang kembali makrifat kepada Allah, dan itu memang harapan setiap
yang diharapkan nggih, sing diharapkan itu mengenal kembali kepada Allah. Karena apa? Karena nanti setiap manusia itu ada tuntutan untuk melaksanakan, kalau orang Islam itu rukun Islam, sholat, zakat, puasa, haji. Tetapi sebelum sholat itu harus bersaksi kembali. Bersaksi itu kalau dalam bahasa apa namanya? Dalam bahasa Arabnya itu syahadat. Nah, syahadat. Nah, syahadat itu menuntut untuk apa? Ya menuntut orang itu mampu bersaksi kembali. Bersaksi itu apa? Hatinya mengerti. Mengerti siapa? Mengerti adanya Allah. Maka pada pertemuan malam hari ini ya, pengenalan kepada Allah secara sempurna, makrifat bagian ke-1. Yang pertama di dalam kitab Risalah Qusyairiyah, Imam Abul Qasim berkata, al-ma'rifatu ala lisanil ulama ahiyya al ilmu wa kullu ilmin ma'rifatun wa kullu ma'rifatin ilmun wa kullu malam wa kullu ma lam billahi arifun wa kullu arifin alimun wa kullu alimin billah arifun wa kullu arifun alimun. Jadi makrifat itu menurut istilah yang disampaikan oleh ulama adalah mengetahui. Mengetahui itu berarti nanti akan diterangkan kembali. Mengetahui itu sebagaimana juga diterangkan seorang ulama sufi tasawuf Syekh Dhunnun al-Misri berkata, waman arafallahu bihi fahuwa arifun. Barang siapa mengenal Allah dengan Allah, maka dia arif. Sudah saya terangkan tadi. Wayang ini tidak punya kemampuan apa-apa. Sudah dari awal diterangkan bahwa adanya wayang itu yang mengadakan dalang. Yang dengan mengadakannya dalang kepada wayang itu dengan ruhnya dalang atau hidupnya dalang. Di dalam ruh atau hidupnya dalang itu sudah terkandung sifat-sifatnya dalang. Kemarin kan sudah diterangkan sifat ma'ani, kudrah, iradah, ngilmu, hayat, sama, basor, kalam. Jadi hembusan ruh Allah kepada manusia itu sudah mengandung kurang lebih 7 sifat ma'ani tadi itu. Kudrah mampu, iradah karep, ilmu tahu. Berarti dudu taune wayang tapi taune dalang, bukan ilmunya wayang tapi ilmunya dalang. Sehingga ketika wayang ini ditampilkan wal kudarat dak, dia sadar sing anak iki dalang nyongke nudu sapa-sapa udu apa-apa. Maka berarti di situ diketerangkan oleh Syekh Dhunnun al-Misri, faman arafallahu billahi, barang siapa mengenal Allah dengan Allah. Dengan Allah maksudnya apa? Dengan sifat Allah itu tadi, sifat ilmu yang sudah terkandung pada ruh yang ditiupkan itu, fahuwa arifun. Maka dialah benar-benar arif alal haqiqah dengan sak temen-temennya. Terus yang nomor loro, waman arafahu bid dalil fahuwa muttakalimun. Barang siapa yang mengenal Allah dengan menggunakan dalil, maka fahuwa mutakalimun, maka ia adalah orang yang mutakalim, nembe pinter ngomong. Mutakalim itu wong sing ngomong, berarti nembe pinter ngomong. Contohnya, kok ngerti Gusti Allah apa ora? Ya ngerti. Lah dalile ndi? Lagi sih langit bumi kan sing gawe Gusti Allah. Berarti nembe ngerti langit bumi, durung ngerti sing gawe, nembe pinter ngomong. Sing niku yang kelas 2. Sing nomor 3, waman arafahu bitaklid fahuwa amin. Barang siapa yang ngerti Allah ning dengan cara taklid ke berarti melu-melu wong liya. Kok percaya Gusti Allah? Ya percayalah. Kok dalilnya di donyong jari kiai ini. Berarti itu wong ami. Ami itu bahasa isim mufrad, isim jamaknya itu awam.
Ya, yang disadur oleh orang-orang Indonesia itu kalangan awam. Lah ngami ki maksudnya apa? Secara bahasa ngami ki wuto. Ya. Wuto ki buta. Ya. Buta apa maksudnya? Buta mata hati. Di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan, ya. Yang buta itu bukan mata yang biasa, tetapi walakin takma, tetapi kemudian orang itu buta mata hati yang ada di dalam dada. Sehingga ada 3 pengetahuan tentang Allah, ya. Satu tadi sudah diterangkan bahwa orang yang mengenal Allah dengan menyadari adanya Allah sehingga dia dikenalkan oleh Allah itu sendiri, maksudnya dia sadar bahwa adanya dia itu diadakan oleh Allah, sehingga dia sadar bahwa yang ada ini hanya Allah. Berarti dia mengenal Allah dengan Allah, bukan dengan yang lainnya. Itu pengetahuan yang hakikah, yang sing sebenar-benar ini kayak gue. Terus kemudian pengetahuan tentang Allah yang kedua adalah pengetahuan ulama. Kalau tadi arifin, pengetahuan ulama, mereka biasanya menggunakan jalan akal pikiran dengan dalil dalam memahami dalil ye, dalil ini ye, Al-Qur'an nanti ye. Nah, itu masih menggunakan dalil, biasanya menggunakan akal. Lah sing nomor 3 pengetahuane wong umum, wong ami, wong buta, wong awam itu hanya perantaraan ucapan kalimat syahadat. Oh sing penting kae wis maca syahadat wis. Lah taklide maring sapa wong awam? Taklid pada para ulama tersebut, ya. Langgar ulama arifin billah masih ada harapan. Nih anggar taklid maring ulama ya ulama yang wis jere dalil ya wis. Atul jere kulak dean pati bingung. Ya. Maka satu-satunya cara untuk dapat kembali mengenal Allah dengan Allah, maka satu-satunya cara sebagaimana juga yang pernah disampaikan oleh guru saya ini, bahwa untuk kembali mengenal Allah itu ada 2 sebenarnya, ya. Yang pertama adalah mengenal asal usul kejadian manusia, kedua adalah mengenal Nur Muhammad. Jadi ya Nur Muhammad ya asal usul kejadian ya Nur Muhammad gue mau. Nah, sebelum Allah menciptakan alam semesta itu yang pertama dicipta adalah Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad itu sebagai bahan dari seluruh alam semesta. Dari Nur Muhammad itu muncul api, muncul angin, muncul air, muncul tanah. Tuh. Kurang lebihnya ada yang menggambarkan seperti itu. Nah, Nur Muhammad ini sebenarnya di setiap diri manusia itu ada. Sebenarnya di setiap makhluk ada Nur Muhammadnya. Cuma tinggal kita mampu apa tidak menemukan Nur Muhammad itu. Nah, untuk secara umum, ya, ini jalan secara umum Nur Muhammad itu kalau boleh bisa diglobalkan agar tidak menjadi bulat, ya. Nur Muhammad adalah kesadaran hati. Ya, telenging ati yang cara wong Jawa niku 5 pancer. Itu letaknya di dalam hatinya manusia. Kalau secara fisik itu di tengah-tengah dada sing jero mriko. Makanya untuk dapat memahami Allah dengan yang sebenar-benarnya, orang perlu lewat dalil, orang perlu lewat pirang-pirang, karena memang untuk mengenal Allah itu ada beberapa pendekatan. Ya, pertama dalil nakli. Dalil nakli itu ya dalil yang dinukil dari Quran hadis, dari kitab-kitab para ulama.
Kemudian yang kedua adalah dalil akli, dalil akal. Akal biasanya akan mencari ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat keberadaan, ya, keberadaan alam semesta, termasuk keberadaan diri sendiri ini. Sudah saya terangkan tadi, asal usul fisik manusia dari mana, dari tanah. Tetapi kemudian kita tidak boleh meninggalkan pendekatan ketiga, yaitu dalil fitri, dalil suci yang sudah ditanamkan ke dalam diri manusia oleh Allah langsung lewat hembusan ruh Allah itu langsung, yang menimbulkan bahwa setiap manusia itu tiba-tiba dadi melu-melu anak atau melu-melu ada. Nah, ketika manusia sudah dipelokna, dipelokna sih bahasa Indonesianya apa? Diikut sertakan, yang tadi neoranana saiki dadi ana, yang tadinya tidak ada sekarang jadi ada. Jangan rebut ada itu adaku. Nah terus kudune kepriwe? Ada itu milik Allah, adanya Allah yang bagaimana? Laisa kamislihi syai'un, tidak seperti apa-apa, tetapi menjadikan setiap manusia jadi melu-melu ada. Itu jangan rebut itu. Nah terus sekarang pertanyaannya, apa toh, siapa toh yang suka merebut-rebut adanya Allah? Yaitu keakuan manusia. Keakuan manusia itu muncul dari mana? Pikiran-pikirannya, kesimpulan-kesimpulannya, dan perasaan-perasaan hawa nafsunya. Karena apa? Pikiran dan perasaan itu akan selalu haus dengan yang namanya eksistensi atau pengakuan-pengakuan, sehingga dalam rangka untuk sampai kepada makrifat Allah itu memang harus ada proses tahalli ya. Tahalli itu membersihkan keakuan, ya. Keakuan itu digambarkan wonten Al-Qur'an, ada dua nafsu. Yang pertama adalah nafsu amarah, ya. Nafsu amarah itu digambarkan tenggene surah Yusuf. Nabi Yusuf telah ceritanya kita digoda karo Siti Zulaikha, ya. Siti Zulaikha. Tapi Nabi Yusuf orang gelem melanjutkan di dalam surat Yusuf ayat 53. Di sana disebutkan wama ubarriun nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Saya tidak bisa menyatakan diriku bebas dari kesalahan, tegese karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada selalu memerintah kepada perbuatan yang jelek. Nah, di sini juga diterangkan bagaimana sih untuk dapat bisa mengamati perasaan-perasaan nafsu. Maka langkah yang paling logis atau langkah yang paling ideal adalah dengan mengheningkan diri. Mengheningkan apa? Mengheningkan pikiran dan perasaan, yaitu dengan zikir nafas, dengan memperhatikan nafas yang keluar masuk. Maka ketika kita sudah fokus nafas keluar masuk, kemudian ketika masuk di batin itu, ketika nafas masuk hu itu apa? Dia yang mana? Dia yang ada ini. Yang ada itu hanya Allah. Ketika nafas keluar Allah sing di, ya Allah yang maha ada ini. Karena yang ada hanya Allah, disingkat la ilaha illallah, la ilaha orang pangeran, la ilaha illallah hayyun maujud, hayyun ke urip, maujud ke anak. Berarti sing anak iya sebenarnya Gusti Allah tok asline. Makanya manusia jangan rebut-rebut anak
anane Gusti Allah. Langgar ngrebut anane Gusti Allah tegese aku sing ana, akhirnya Gusti Allah dadi ora. Nah, itulah awal ketutupan manusia. Terus tadi tahalli itu membersihkan diri. Jadi nafsu amarah. Lah, nafsu amarah ki ciri-cirine piye to? Ya mengajak pada hal-hal negatif. Kesuh, iri, dengki, tamak, serakah, culas, licik, rakus, egois, ya, dan sifat-sifat yang cenderung untuk merusak. Itu sebenarnya kalau kita sering mengheningkan cipta, memperhatikan nafas keluar masuk, dan itu menjadi karakter di luar kita meditasi, itu tampak sekali. Sifat-sifat itu tampak sekali karena mereka ingin mendapatkan eksistensi nafsu itu. Nah, terus bukan kita mengendalikan agar mereka kemudian tunduk, cukup sadari saja dulu. Latihan menyadari itu. Setelah sadar, oh ada lintasan seperti ini, baik di pikiran maupun perasaan, cukup dilihat atau disadari atau diamati. Maka di situ pasti akan terjadi ada yang mengamati, ada yang diamati. Yang mengamati itu apa? Yaitu tadi keberadaan kita limpahan dari adanya Allah, itulah kesadaran. Lah kesadaran itu kata dasarnya apa? Sadar, cuma ditambahi kesamaan. Lah kata sadar itu sebenarnya kata pokoknya apa? Ada mung ditambahi S karo R. Lah ada kue nggone siapa? Ada kue nggone Gusti Allah. Jelas. Urut-urutan kayak gue. Jadi kalau orang yang terbawa oleh lintasan nafsu itu amarah yang pertama, yaudah akhirnya jadi deweke jadi amarah. Ketika sudah jadi amarah, seperti tadi dicontohkan, ya, iri, dengki, tamak itu kan keakuan. Maka dia akan terbawa oleh suasana batin yang seperti itu. Kedua, nafsu lawama, jiwa yang terbelenggu. Di dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 2 diterangkan wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesal. Ya. Nafsu lawamah itu cenderung apa? Merusak diri sendiri, destruktif ke dalam. Kalau amarah biasanya destruktif, merusak keluar. Mereka adalah mental menyesal, minder, kecewa, putus asa, cemas, khawatir, wedi, ayag-geyeg siapa bahasa Indonesia? Ragu-ragu, nelangsa, sedih, meratapi masa lalu, wedi masa depan, itu nafsu lawamah. Nah, itu amat jelas sekali ketika wong wis ngening. Oh, ternyata aku godolanan nafsuku dewe. Ya. Maka hanya ngening. Makanya Nabi sedurung tangkat dari Nabi niku kholwat. Kholwat itu apa? Ngening, meditasi. Kalau tidak diheningkan kacau balau. Ngerti kacau balau? Budak neng batine dewe. Sesugi-sugi kayak apa, sesukses kayak apa, nggak budak ya ora dadi. Ibaratnya wong Jawa nasi istilah selumbung tapi bingung. Mending sepatok tapi ngorok. Milih deh selumbung bingung sepatok ngorok. Jane kata kuncinya hening dan bening. Itu kuncinya tok. Angger kepengin urip sing bahagia. Urip bahagia itu digambarkan dengan qalbun salim, ati, kesadaran ati sing selamat dari apa? Dari hiruk pikuk nafsu itu tadi yang lewat di pikiran dan perasaannya. Kita cuma jadi latihan, jadi penonton, menyadari itu. Ya, yo nakalane kegawa tapi urusan kesuwen biasa balik maning, menyadari nafas yang keluar masuk. Ya. Ngas, ngos, ngas kuwi ngedong apa? Mlebu ngos, metu. Ya. Itu langkah yang
ditawarkan oleh para praktisi, ya, di mana sebelum kita mengenal memperhatikan nafas, entah kita itu memperhatikan apa. Lah, praktek memperhatikan nafas ini juga bisa dipraktekkan ketika kita baca wiridan apa baik. Arab sholawat, Arab istighfar, Arab la ilaha illallah, Arab Allah, Arab subhanallah, alhamdulillah, apa-apa, karang katek nambekan. Karena kadang-kadang kalau kita wiridan, pikirannya sing gelambyar baik. Mayang-mayang bayang sholat biasanya priwe? Anteng apa mayang-mayang? Angger dong lagi sholat, rata-rata pikirannya Arab ngejak dolan baik. Makanya tekun sih karo berperhatikan nafas yang keluar masuk. Makanya bahwa dunia ini sebenarnya netral saja mulai zaman Nabi Adam tekan-tekan dina kiamat. Netral alami, tegasnya netral alami itu hanya akan terjadi sesuai dengan takdir Allah. Loh kok misalnya dadi ruwet ya dunia kiye karena dihasilkan menungsa pada gawe judul urip neng pikirane dewek menyimpulkan ini itu, ya, kecewa ini itu, ketakutan ini itu, nelangsa ini itu kan gambaran ego semuanya. Nah kalau kita bisa mengamati ego itu, selesai sudah. Sebenarnya itulah perang yang sebenar-benarnya. Ya, ketika seseorang sudah selesai dengan dirinya sendiri, tegasnya bisa menundukkan, tidak terbawa, artinya dengan kesadaran penuh, masalah sudah selesai sebenarnya. Masalah sudah selesai. Itu namanya gambaran dari qalbun salim. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana sudah tidak berguna lagi harta dan anak-anak kecuali mereka yang kemudian bertemu kepada Allah dengan hati yang selamat. Nah ini jadi purifikasi atau pemurnian batin itu mutlak agar tidak menimbulkan karma akibat di alam barzah, alam kubur. Jadi kudu bersih dhisik. Jadi agama itu urusan batin sebenarnya, mengalami purifikasi pemurnian Idul Fitri kembali sebagaimana bayi lahir dalam kondisi fitrah. Itu tujuan utama kemudian agama itu diturunkan. Sehingga gambaran nafsu lawamah ini adalah jiwa-jiwa yang masih terbelenggu oleh kesimpulannya sendiri, terkurung jauh dalam jurang kegelapan, gawe judul dewek neng batine menungsa, gawe judul dewek, ribut dewek, keder dewek, bingung dewek, akhirnya priwe? Ya, kuwi lho bahayane iki kuwe. Dadi anggere wong ora kenal awake dhewe, ya kacau. Wong ngaji ki intine kiye? Dudu dalil ki dalil ora cukup ini. Lah jiwa kalau masih terbelenggu oleh egonya, nafsunya, yuk bagaimana dia mengenal arti sahabat? Bagaimana dia mau bersyukur wong esi ngayawara? Dari awal tadi saya mukadimahnya sudah saya sampaikan bahwa alasan untuk bersyukur, alasan untuk berbahagia ke ora kurang cara wong Jawa siapa ya? Ora kurang ukara. Tegasnya apa? Nikmat-nikmatnya Allah ke dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa dihitung apa ora? Bisa dihitung nggak nikmatnya Allah? Ora bisa, padahal itu alasan untuk bisa bersyukur dan berbahagia. Tapi kenapa kok akeh menungsa pada pihak-pihak malah pada akeh gawe status nang Facebook, akhirnya wong sedunia ngerti kabeh. Lagi kan wong ora sadar. Ya. Wong ora bisa menikmati urip alias susah. Ya, hidup susah, mati gelem apa ora? Wis uripe susah, mati ora gelem, terus karepe priwe? Ya bingung kan? Ya karena masih terbelenggu. Nah, kalau dalam bahasa saya ya,
itu bahwa penjara yang paling menyengsarakan adalah penjara angan-angan pikiran dan perasaan. Itu penjara yang paling menyengsarakan. Ketika orang bisa mengamati pikiran dan perasaannya, sebenarnya dia sudah keluar dari belenggunya, keluar dari penjara yang paling menyengsarakan. Itu begitu. Nah, orang-orang seperti ini yo perlu kita perlu latihan lagi. Nah, untuk sampai kepada mana jiwa itu kembali, yaitu sampai pada minimal mutmainnah. Mutmainnah itu apa? Jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu apa? Jiwa yang sudah tidak terbelenggu oleh angan pikiran dan perasaan-perasaan hawa nafsunya. Itu jiwa yang tenang. Ini irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, yang dapat mampu kembali kepada Tuhannya dengan ridho. Ridho ki bombong. Bombong ki bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya bombong, ridho, rela. Ya, rela. Maka fadkhuli fi ibadi, maka kerelaan atau bombong itu adalah menjadi ciri bahwa dia menjadi hamba Allah. Lah kalau sudah menjadi hamba Allah ya otomatis wadkhuli jannati. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Intinya adalah purifikasi atau pemurnian kembali sampai pada taraf minimal mutmainnah. Nanti kalau sudah mutmainnah otomatis menjadi radiyah, diridhoi. Kalau sudah bombong, mengko dibombongi Gusti Allah. Kalau sudah rela, otomatis ia akan dirilai oleh Allah. Kalau sudah rela dan diridhoi Allah, maka menjadi kamilah atau sempurna. Ya, kalau sudah sempurna ya sudah, otomatis dia secara proses perwujudannya menjadi manusia itu manusia yang sempurna. Kalau belum sampai ke taraf itu ya masih proses perbaikan dan perbetulan. Jangan sampai kemudian kembali ke alam langgeng, ke alam baka, itu belum mengalami minimal purifikasi atau pemurnian. Nah, cara pemurnian itu tadi sudah saya sampaikan. Sering-seringlah zikir nafas atau menyadari nafas. Kurang lebihnya demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.